Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 858 Kuil Suanyuan. Laut sihir di Maswu sangat luas, gelap dan bergejolak, dan serangannya cepat dan kejam, seperti mulut binatang buas besar, menelannya ke arah Bariluo. Saat ini tak ada apa-apa lagi dalam pandangan Bariluo, seolah-olah di antara langit dan bumi hanya ada laut sihir raksasa yang sangat gelap. Namun kapak hitam yang baru saja dipotongnya dengan kapak telah tertelan oleh laut sihir, tidak meninggalkan jejak, membuat Bariluo sadar akan kekuatan laut sihir di Maswu. Dia tak terhitung kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia memiliki hati untuk melawan, tetapi dia tidak berdaya. Bariluo sempat putus asa dan panik, namun ia tidak menyerah pada dirinya sendiri. Pada saat yang genting, ia segera mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri dari dunia gelap dan menghindari tertelan laut sihir. Namun, laut sihir di Maswu terlalu kuat dan luas. Bariluo tidak dapat melarikan diri dari area yang ditutupi oleh laut sihir. Aura laut sihir kelam menyelimuti Bariluo tanpa ampun. Bariluo seketika merasa seolah-olah telah tersedot ke dalam kekuatan sejatinya dan roh jahat tubuhnya. Badannya terasa lemas. Laut sihir belum sepenuhnya menelannya. Dia sudah hampir mati. Sekarang, Bariluo menjadi lebih panik. Dia mati-matian mencoba mengepakkan sayapnya sambil mengayunkan kapak di tangannya dengan panik. Sekarang dia tidak bisa mengendalikan apapun, hanya menghabiskan segalanya, melakukan perjuangan terakhir. Hanya saja perjuangan seperti itu sia-sia belaka. Bagaimana mungkin laut sihir sekuat itu bisa ia lawan? Selang beberapa waktu, sayapnya yang besar ditelan laut sihir, begitu juga dengan tubuhnya. Jika bukan karena Bariluo sendiri adalah orang dengan tingkat pelatihan yang sangat tinggi, khawatir dia benar-benar sudah menjadi abu sekarang. Saat Bariluo membuat perlawanan yang sia-sia, suara di Maswu tiba-tiba berbunyi, "Tidak perlu melawan lagi, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Saat kata-kata itu keluar, tiba-tiba alis di Maswu melebar, dan laut sihir yang semakin ganas itu meraung dan bergegas keluar, membawa kekuatan penghancur, dan menyapu ke arah Bariluo. Bariluo bahkan tidak sanggup menghadapi laut sihir sebelumnya, tentu saja ia tidak bisa menahan laut sihir berikutnya. Saat laut sihir menyapu dirinya, ia langsung merasakan sakit merobek jiwa dan raga. Arg! Suara rintihannya sangat keras. Meskipun para penonton tidak dapat melihat situasi di medan perang, mereka mendengar jeritan menyakitkan Bariluo dengan jelas. Hati mereka bergetar sedikit. Kekhawatiran dan kepanikan mereka langsung membesar. Tidak mungkin membayangkan penyiksaan seperti apa yang dialami Bariluo hingga membuat teriakan seperti itu. Perlahan, suara ratapan Bariluo menghilang, dan area gelap di medan perang berangsur-angsur menghilang. Seluruh adegan mengembalikan pemandangan cerah aslinya. Hanya saja, semua orang menemukan bahwa di Maswu adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Bariluo sudah benar-benar hilang. 5 pertapa yang menjaga gerbang Tianan menghilang. Kepala penjaga juga bertarung dengan di Maswu, tetapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sekarang, Bariluo telah benar-benar menghilang, seolah-olah segala sesuatu tentang Bariluo telah ditelan oleh di Maswu. Fakta ini terlalu menakutkan. Hati orang-orang terus bergetar. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus menyadarinya, Bariluo tewas tak bersisa. Di Maswu menyerap semua roh jahat. Bahkan ada sedikit ekspresi yang belum puas di wajahnya, seolah-olah dia belum sepenuhnya puas dengan pertarungan ini. Seluruh tempat itu menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang berani menantang di Maswu. Di Maswu juga tidak memperhatikan para penonton ini. Dia melompat ke punggung Taoti, lalu berkata dengan ringan, "Ayo kita lanjutkan." Taoti mendengar ini dan segera bergerak maju.
Membawa Dimas Wu, ia berjalan perlahan menuju kedalaman kota. Para penonton yang panik, melihat Dimas Wu dan Taoti terus masuk jauh ke dalam kota istana, ekspresi mereka sedikit berubah. Ada tatapan aneh di mata mereka, tapi mereka tetap tidak bersuara. Baru setelah Dimas Wu dan Taoti pergi, mereka menghilang tanpa jejak, dan kerumunan mulai berbisik dan berbicara karena terkejut. Setan ini mengerikan. Apa yang dia lakukan di Gunung Tianling? Semua orang yang menghalangi jalannya sudah mati. Kota Linggong kita mengalami bencana besar, dan kemudian saya tidak tahu badai berdarah apa lagi yang akan ditimbulkan oleh monster ini. Tidak peduli apa tujuannya, singkatnya, begitu dia tiba di kuil Suanyuan, dia harus membayar tindakannya hari ini. Ya, jika mereka terus jalan, mereka pasti akan sampai di kuil Suanyuan. Ketika tiba di kuil Suanyuan, dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap. Orang-orang berbisik, ada juga ekspresi marah dan kejam. Dimas Wu dan Taoti tidak tahu apa yang mereka hadapi di depan mereka hanya terus maju. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berjalan keluar kota istana. Begitu keluar dari kota Linggong, ada hutan yang lebat di luar, hutan itu suram dan sepi, dan ada kabut putih luas di langit, yang tampak seperti kenyataan dan fantasi. Dimas Wu tidak bisa merasakan ada sesuatu di hutan ini. Masuk akal jika tempat ini juga berada di bawah Gunung Tianling, tetapi tempat ini sama sekali berbeda dari kota Linggong, tidak seperti tempat tinggal yang suci. Melihat tempat ini, Taoti merasa sedikit linglung. Dia bertanya dengan bingung, bagaimana bisa seperti ini? Dimas Wu duduk di punggungnya dan mengamati hutan tak berpenghuni dengan pandangan yang serius. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius dan perlahan berkata, ada lingkaran sihir di sini. Apa yang kita lihat tidak nyata. Setelah berkata, Dimas Wu melompat dari punggung Taoti dan bergegas ke udara. Dia berdiri di kehampaan, sedikit mengernyit, mengamati pemandangan sekitarnya. Semakin banyak melihat, Dimas Wu semakin mengerutkan kening. Dia merasa ada rasa yang tidak asing. Meski rasa ini tidak begitu jelas, Dimas Wu yakin bahwa perlahan-lahan ia semakin mendekati hal-hal yang ingin ia temukan. Setelah pengamatan yang cermat, mata Dimas Wu tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin dan kasar, dan dia mengulurkan tangannya, dan bergerak perlahan di depan dadanya. Di bawah gerakan tangannya, pakua besar perlahan terbentuk. Pakua ini besar, dan juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Begitu pakua terbentuk, Dimas Wu mendorong tangannya ke depan. Dengan segera, pakua yang sangat besar melesat menuju kehampaan di depan. Pakua bergerak maju dengan cepat, dengan kekuatan besar, menimbulkan gelombang panas di kehampaan. Baang! Pada akhirnya, terjadi ledakan, dan pakua yang tak terkalahkan, seolah-olah menabrak penghalang yang kuat di kehampaan, tiba-tiba berhenti. Dan, ketika berhenti, ada dampak yang mengejutkan. Pakua tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun, area tempat Dimas Wu dan Taoti berada tiba-tiba berguncang hebat. Setelah beberapa saat, dunia hutan lebat tiba-tiba berubah drastis. Hutan lebat menghilang, dan kuil kuno dengan aura yang kuat dan sederhana muncul dari udara tipis. Kuil kuno itu besar dan megah, dindingnya tinggi dan kokoh, dan di dindingnya terukir monster-monster ganas. Dan tepat di atas kuil kuno, ada huruf besar. Kuil Suanyuan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.